Halo sob, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya pengen nge-review sebuah perangkat audio yang sesuai dengan judulnya, yaitu TWS murah tapi nggak murahan. Ngomongin soal TWS, apa sih TWS itu? TWS atau True Wireless Stereo, sejenis earphone yang memiliki arti bahwa earphone jenis ini sudah benar-benar mengandalkan koneksi tanpa kabel. Jadi tidak membutuhkan kabel sedikit pun dalam mengkoneksikannya. Untuk saat ini, banyak sekali vendor-vendor yang memproduksi earphone jenis TWS ini. Mereka menjualnya dengan berbagai range harga. Jadi, tinggal kitanya aja sebagai customer harus pandai-pandai memilihnya sesuai yang kita butuhkan dan sesuai di kantong juga yang pastinya. Nah, untuk sobat yang memiliki budget pas-pasan kayak saya ini, oleh karena itu, kali ini saya akan ngasih sebuah ulasan yang mungkin bisa sobat pakai jadi sebuah referensi dalam membeli sebuah TWS murah yang ada di pasaran. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba TWS murah keluaran dari vendor Redmi yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Karena banyak sekali reviewers yang ngasih penilaian tinggi pada TWS ini. Oke, akan saya bagi dalam beberapa poin biar sobat gak kebingungan ketika menonton video ini. Yang pertama, harga dan apa yang didapat dalam box pembelian. Kedua, build quality. 3, kualitas suara. 4, cara konektivitasnya. 5, daya tahan baterai. 1, harga dan apa yang ada dalam paket penjualannya. TWS ini punya harga yang sangat murah. Di pasaran mereka jual di harga mulai dari 200 ribuan saja. Bahkan bisa lebih murah lagi jika sobat jeli dalam memilihnya di beberapa e-commerce. Meski harganya murah, TWS ini ternyata nggak murahan loh. Soalnya saya udah coba beberapa TWS di range harga 200 ribuan. Dan TWS ini salah satu TWS yang menurut saya mempunyai kualitas yang menjanjikan. Kemudian kita beralih ke dalam box paket penjualannya. Saat beli produk, pasti sobat penasaran apa aja sih kelengkapannya. Untuk dusnya sendiri menurut saya bagus, cukup tebal. Saat kita buka, sobat akan dapat Redmi AirDot-nya sendiri. Dan 2 cadangan AirTip ukuran kecil dan besar, yang satunya sudah terpasang. Dan yang terakhir manual booknya. Gak ada kabel charger atau kepala chargernya. Sangat disayangkan ya sob, padahal masih ada tempat kosong di dalam boxnya. Tapi ya sudahlah, mungkin ini cara untuk menekan harganya, entahlah. 2, build quality. Meski bodinya berbahan dasar plastik, tapi sangat solid dan terasa kokoh saat dipegang. Jadi, tidak terasa seperti TWS 200 ribuan lainnya yang cenderung sangat terasa bahan plastiknya. Bodinya sendiri sangat ramping, jadi bisa masuk dalam tas kecil atau kantung saku celana. Case-nya bertipe magnetik, jadi tidak mudah terbuka saat dibalik. Sangat aman ketika ditaruh di dalam ransel ketika bepergian. Dalam pengoperasiannya masih menggunakan tombol fisik, tidak seperti saudaranya Hilo GT1 yang sudah menggunakan sensor sentuh. Ada plus minusnya juga sih. Buat yang suka kesentuh secara tidak sengaja, TWS ini bisa jadi pilihan. Desainnya menurut saya bagus, fitting di telinga pas, dan gak sakit jika digunakan berlama-lama. Tapi kalau dari pagi sampai malam kayaknya pegel juga sih ya. Dan itu juga kalau daya tahan baterainya masih bertahan. Oh iya, desainnya juga cukup bisa memblok suara dari luar, jadi bisa enjoy mendengarkan musik. 3, kualitas suara. Mengingat budget yang pas-pasan, tentu sobat gak akan punya banyak pilihan. Tapi tenang aja, suara TWS ini gak begitu mengecewakan kok sob. Saya tes pakai Samsung A6 dengan Spotify sebagai sumber playlistnya. Keluaran suaranya lumayan bikin saya terpukau. Mengingat range harganya di 200 ribuan, tapi kualitas suara yang enak bagi saya. Kualitas suaranya cenderung balance dan clarity yang cukup rapi. Untuk bassnya tidak terlalu nendang, tapi pas bagi saya yang tidak terlalu mementingkan bass. Tapi buat sobat yang bass head mungkin kurang cocok. Meski begitu, TWS ini tetap enak digunakan. Buat dengerin lagu berbagai genre kayak pop, rock, R&B, bahkan dangdut sekalipun. Untuk panggilan telepon juga cukup bisa diandalkan. Sobat gak perlu ngulang-ngulang kata dalam menelpon.
4. Konektivitasnya. Redmi AirDot bisa dibilang sudah sangat bagus dalam hal konektivitas. Sangat mudah dan otomatis, mengingat dia sudah pakai teknologi Bluetooth 5.0. Untuk pairingnya, kita hanya mengambilnya dari dalam boxnya. Maka indikator lampu akan otomatis dari merah ke putih. Dan akan otomatis tersambung ketika kita menyalakan Bluetooth di ponsel. Lalu bagaimana kalau baterainya habis? Sobat tinggal taruh aja di boxnya, otomatis akan mengisi daya. Dan otomatis juga akan memutuskan koneksi Bluetooth-nya. Lampu indikatornya berubah menjadi merah. Buat main PUBG agak sedikit delay menurut saya. Namun untuk nonton film atau dengerin musik cukup dapat diandalkan. 5. Daya tahan baterai. Pada masing-masing earphone-nya punya kapasitas baterai 40 mAh dan diklaim bisa bertahan 4-5 jam penggunaan dan 300 mAh di box case-nya. Bisa digunakan 3 kali pengecasan untuk masing-masing earphone-nya. Port chargernya menggunakan port micro USB, tapi kita harus membelinya secara terpisah karena tidak disertakan dalam box penjualannya. Karena harganya yang cukup murah, jadi nggak ada alasan untuk tidak membelinya. Ketika pengecasan, lampu indikator boxnya akan berkedip warna merah. Ketika sudah terisi penuh, lampu indikatornya akan terus menyala merah. Oke sob, jadi kesimpulannya Redmi AirDot ini cukup recommended buat sobat yang punya budget pas-pasan dan ingin hijrah dari wireless earphone ke TWS atau True Wireless Stereo. Dan review di atas itu murni penilaian saya, mengingat telinga setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tetap percaya pada telinga sendiri ya sob. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya.